warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram dan fokus pada pembahasan Kitabul Jami' sampai pada hadis 1475 dan ini sudah kita bahas pada bulan lalu, tapi ingin saya review sedikit. Hadis dari Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang menunjuki kepada satu kebaikan, ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, lalu kebaikan itu diamalkan ya oleh orang yang kita tunjuki itu, melainkan dia mendapatkan pahala, yakni orang yang menunjuki itu seperti pahala yang didapatkan oleh yang mengamalkannya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, berapa pelajaran penting di dalam hadis ini seperti yang sudah kita sampaikan pada bulan lalu, bahwa kata Syekh Fauzan dalam kitabnya Minhatul Allam Syarah Bulughul Maram, hadza haditsun 'azimun min jawami'il kalim. Ini adalah hadis yang mulia, termasuk jawami'il kalim, hadis yang singkat tetapi maknanya luas ya. Yadullu ala anna man arsyada ghairahu ila khairin, menunjukkan kepada kita barang siapa arsyada ghairah ya, membimbing orang lain, audallahu ala huda, atau menunjuki seseorang kepada hidayah, kana lahu minal ajri mithlu ma lil fa'il, maka dia mendapatkan pahala ya seperti pahala yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ya, misalkan kita sampaikan, kita buat satu poster kajian, iklan kajian, ya. Lalu kita buat poster itu, kita kirim ke orang banyak, ya. Maka orang yang tadinya tidak ada keinginan untuk datang, dengan dia membaca poster itu, tadinya dia tidak tahu di situ ada kajian, di situ ada majelis ilmu, lalu orang datang, ya. Ada 10 orang datang, dan 10 orang ini mendapatkan pahala besar, ya. Dan ternyata ya ikhwan, ke-10 pahala ini dari orang ini itu mengalir kepada orang yang membuat poster tersebut, tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya, ya. Wa hadza mithlu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajraha wa ajru ma amila ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa ya man sanna, membuat satu amalan yang baik, ya, sunnatan hasanah, ya, sunnah yang baik, ya, dan dia orang pertama yang melaksanakannya, ya, lalu kebaikannya ini diikuti oleh orang banyak, ya, diikuti oleh orang banyak. Contoh, di sini tidak ada pengajian, di masjid ini tidak ada pengajian, ya, lalu dia mengadakan pengajian, ya, maka
sebanyak orang yang datang ini pahalanya mengalir kepada yang membentuk pengajian ini, ya. Karena tadinya tidak ada pengajian. Makanya saudara, ya, rugi sekali pengurus masjid kalau sampai di masjid itu tidak ada pengajian, ya. Sangat rugi. Coba ini berapa banyak yang datang. Dan ini pahalanya tentu kembali kepada siapa yang pertama kali membentuk pengajian ini, ya. Tanpa apa? Tanpa mengurangi pahala yang datang, ya. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim, tanpa mengurangi pahala orang yang datang ke pengajian itu, ya. Tetapi wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan satu perkara yang buruk. Nah, ini kata ulama bahwa ada sunnah yang baik, ada sunnah yang tidak baik. Sunnatan sayyi'atan. Tapi kalau bid'ah, itu bid'ah hanya satu. Bid'ah itu hanya satu. Namanya bid'ah dhalalah. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, ya. Jadi yang disebut dengan sunnah itu sesuatu yang, ya, tadinya tidak ada menjadi ada, ya. Kalau yang dia kerjakan itu sesuatu yang buruk, lalu diikuti oleh pengikutnya, ya, wizruha wuzurun, ya, wizruha wa kawazrin man amila biha min ba'dihi, maka keburukan itu yang dipelopori oleh orang pertama itu diikuti oleh orang-orang sesudahnya, ya, maka orang pertama itu akan terus dapat dosa, ya, terus dapat dosa. Di tempat itu tidak ada perjudian, ya, lalu dia mempelopori ada perjudian. Di tempat itu tidak ada musik, lalu dia pelopori, ya, dia undang orang datang, banyak orang datang, maka dia kebagian dosa, ya, sebanyak orang yang datang ke tempat yang dia pelopori itu, ya. Makanya ikhwan, teruslah kita menjadi orang pertama, ya, untuk melaksanakan kebaikan. Di situ tidak ada TPQ, dia bikin TPQ. Di situ tidak ada rumah Quran, dia bikin rumah Quran, ya. Lalu banyak orang ikut, maka siapa yang mempelopori TPQ itu, siapa yang mempelopori rumah Quran itu, dia yang akan panen pahala, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa hadza, ini kata Syekh mencakup semua. Ad-da'wah bil qawli, termasuk kita dakwah dengan ucapan, kita ceramah, ya. Termasuk apa? Termasuk menulis, ya. Kita menulis satu buku, isinya Quran, isinya nasihat, membimbing orang belajar bahasa Arab dan seterusnya. Selama itu bermanfaat untuk li'ila'i kalimatillah, maka selama itu dia juga dapat pahala, ya. Kad-da'wati bil qaul, kat-ta'lim, mengajar. Karena itu tidak ada profesi yang paling utama di muka bumi ini selain mengajar, ya. Tidak ada pekerjaan yang paling utama di muka bumi selain mengajar. Walaupun secara dunia mungkin tidak dipandang oleh sebagian orang, ya, tidak kurang diminati, karena secara keduniaan jauh dibanding dengan profesi-profesi yang lain, ya. Tetapi dia itu adalah sesuatu yang paling utama di sisi Allah. Wal mau'izah, nasihat-nasihat, ya. Kita membaca satu hadis, lalu hadis itu kita bikin menarik, kita bikin poster, lalu kita kirim ke orang banyak. Setiap ada yang nomor kontak di HP kita kirim, ya. Lalu dia baca, 10 orang membaca, 100 orang membaca, ya. Dia dapat pahala 100 dengan mengirim hadis, dengan mengirim Al-Quran, ya. Wal ifta pun demikian dengan fatwa-fatwa para ulama, ya. Fatwa-fatwa para ulama dia kirim. Wad da'wati bil fi'li, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ya. Li'anna alladhi yuqtada bihi idza fa'ala syai'an aw taraka syai'an tabi'ahu an-nas, ya. Fa ka'annahu bi hadha as-sani'i da'a an-nasa ila fi'lihi aw tarkihi, ya.
Sebab kalau kita tidak mengajar, ya, bisa jadi amalan-amalan itu akan ditinggalkan. Perbuatan-perbuatan baik itu akan ditinggalkan. Maka kita harus semangat mengajarkan kebaikan. Karena memang juga Allah katakan Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Ya. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dilahirkan untuk apa? Sebagai umat terbaik, ya, khaira ummah, sebagai umat terbaik. Dengan syarat, apa syaratnya? Kita menjadi umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf. Kita mengajak orang berbuat baik. Ya. Apapun profesi kita, ya, kita berada di kantor, bagaimana kita menjadi teladan kebaikan bagi karyawan yang lain, ya. Kita sebagai RW, bagaimana posisi kita, jabatan kita sebagai RW bisa mengajak yang lain untuk berbuat baik, ya. Kita sebagai RT, apalagi sampai kepada tertinggi presiden, ya. Apapun profesi kita, kita harus menjadi pelopor kebaikan, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkari, mencegah orang dari perbuatan mungkar, ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, mengajak orang berbuat baik itu mudah. Siapapun bisa. Tapi mencegah orang berbuat mungkar itu berat. Apalagi sampai kepada tatbiq, sampai kepada penerapan penerapan hukum. Itulah pentingnya kepemimpinan. Itulah pentingnya kekuasaan. Ya. Mengajak orang berbuat baik Ustadz bisa. Tapi menghukum orang, ya, mencambuk orang, merajam orang, itu hanya bisa diterapkan oleh seorang penguasa, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kecuali orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak boleh memukul. Anak tidak sholat umur 10 tahun, boleh dipukul. Ya. Anak, ya, melakukan perkara yang tidak benar, boleh dihajar. Dihajar itu ditinggal. Ya. Dikurangi uangnya, dikurangi jatahnya. Boleh sebagai orang tua mengambil tindakan kepada anaknya. Tapi kita kepada masyarakat biasa tidak boleh mengambil tindakan, hanya sekedar menegur. Tapi untuk sampai memukul, membakar tempat maksiat, menghancurkan tempat maksiat tidak dibenarkan, ya. Itu haknya siapa? Penguasa. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Waqad fahima salafu hadhihi al-ummah al-ayatu anna al-khairiyyata qad hasalat li ummati likaunihim anfa'un nasi linnas. Ya, ulama-ulama salaf memahami, ya, mereka sangat paham bahwa umat ini dikatakan al-khairiyah, dikatakan mereka baik dengan syarat mereka bermanfaat untuk orang lain, ya. Mau disebut orang baik tentu oleh Allah. Kita tidak mencari penilaian dari manusia. Tak ada gunanya kita melakukan kebaikan kalau untuk mencari penilaian dari manusia. Ya, tidak ada gunanya kita ngajar, tidak ada gunanya kita mengirim kebaikan-kebaikan, mengirim ke nomor-nomor kontak kalau niatnya untuk manusia. Ya, tetapi niatnya semua untuk Allah. Dan orang yang paling baik kata salaf berdasarkan ayat di atas adalah orang yang anfa'u, ya, orang yang paling bermanfaat linnas kepada orang lain, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, tidak ada perkara yang paling bermanfaat kepada orang lain melebihi apa? Bidalalatin nasi 'alal khair. Ya. Selain menunjukkan orang kepada kebaikan. Kita memberi materi, memberi hadiah, bagus, ya. Tetapi yang paling bagus, bagaimana kita mengajak orang sholat berjamaah, ya, mengajak orang datang ke majelis ilmu, itu jauh lebih bagus, ya, daripada kita memberi apa?
memberi materi kepada orang lain. Dua-duanya bagus, tetapi lebih bagus mengajarkan kebaikan. Wa tahdzirihim min diddihi, ya, mengajak orang berbuat baik, dan wa tahdzirihim min diddihi, mewanti-wanti orang, ya, dari apa? Dari kebalikannya. Apa itu? Keburukan, ya, terutama kepala keluarga terhadap anggota keluarganya, terutama orang tua terhadap anak. Anak belum pakai jilbab, harus ditegur. Istri belum pakai jilbab, harus ditegur, ya. Istri belum baik, istri kurang patuh, istri suaranya lebih keras daripada suami, harus ditegur. Oleh siapa? Oleh suaminya, ya. Sebab bahaya kalau sampai seorang suami disakiti oleh seorang istri, maka ada 3 orang, kata Nabi, yang salatnya itu tidak hanya sampai ke telinga saja, tidak sampai ke kepala, apalagi ke langit. Artinya apa? Salatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, ada 3 orang yang salatnya, kata Nabi, hanya sampai di telinganya, tidak lebih dari telinga. Maknanya, kata ulama, salatnya tidak diterima. Siapa 3 orang itu? Budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali, seorang perempuan yang durhaka kepada suami, ya, dan yang ketiga, imam salat yang tidak disukai oleh makmumnya karena akhlaknya, bukan karena suara, ya, karena akhlaknya, bacaannya enggak benar, tidak disukai oleh makmum, maka salat imam seperti ini tidak diterima. Maka kalau kita melihat keadaan-keadaan tidak baik dari istri kita, dari istri jamaah, harus kita nasihati, harus ditegur, ya, tahdzir, kita wanti-wanti mereka, ya. Bukannya kita marah, bukannya kita benci, tetapi menunjukkan kepada mereka seperti apa, ya, harusnya istri yang solehah. Pun demikian sebaliknya. Kalau ada seorang istri melihat hal yang tidak baik dari suaminya, harus ditegur, ya, harus ditegur, ya. Suami malas sholat berjamaah, ya, suami tidak baik kepada orang, suami tidak baik kepada orang tuanya, harus tegur, ya. Jadi saudara, tolong nak, suaranya nak, suara botolnya nak. Semangat dia. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa hadza fihi fawaidun 'azimah. Ya. Anna hadza al-murshid ila al-khairi yunalu min al-ajri mithlu ajri man arsyadahu. Wa minha anna al-irsyada ila al-khairi tahdhiqu lil-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fahuwa musyarakatun 'azimatun fi islahil mujtama'at, ya. Kalau kita menunjuki orang kepada kebaikan, sesungguhnya niat utama kita itu adalah islahil mujtama'at, memperbaiki masyarakat, ya. Maka ikhwan, orang yang paling cinta kepada negeri ini, Pak, ajaran salaf, Pak, ya. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh salaf, inilah orang yang paling cinta kepada masyarakat, paling cinta kepada negeri, ya. Kan yang diajarkan syirik, jangan sampai mengerjakan syirik. Yang diajarkan tauhid, ya, begini syirik, begini tauhid, ya, begini sunnah, begini bid'ah, itu diajarkan kepada masyarakat. Kenapa? Ini perkara musibah paling besar itu disebabkan karena syirik, ya. Musibah itu bisa datang, penyebab utamanya amalan seseorang menyelisihi sunnah, ya. Jadi ini ajaran paling cinta kepada negeri, ya. Apa? Islahil mujtama'at, memperbaiki masyarakat, ya. Wa minha, dapat diambil juga dari hadis di atas, at-ta'awun al-birri wat taqwa. Dianjurkan orang Islam harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Wa nashri adabil Islam. Bagaimana kita semangat mensyiarkan, ya, nashri adabil Islam,
mensyiarkan adab-adab Islam, wa ahkami, ya, hukum-hukum yang terkait tentang Islam, ya. Diajarkan kepada orang, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini riba, ini perdagangan yang benar, ini tidak benar, ya. Harus sering-sering diajarkan kepada orang, disampaikan, nashr, disebarluaskan kepada orang banyak, ya, baina afradil mujtama'i, ya, baik yang sifatnya secara fardiyah, secara individu, maupun yang sifatnya secara orang banyak, ya. Dengan begitu, ya, masyarakat, kata Syekh Fauzan, mereka akan mendapatkan hayatus sa'adah. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, ya. Jadi saudara, kalau ada orang yang menegur kita, itu tidak baik, Pak, ya. Itu tidak baik, itu syirik, ini bid'ah. Mestinya kita senang, ya. Jangan mentang-mentang karena yang nasihat kita ini, kamu baru ngaji, kamu siapa sih? Saya sudah tua, kamu baru. Jangan, ya. Tetapi bagi kita yang ingin menasihati orang lain, juga harus ditempuh cara yang baik. Itu syaratnya. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, lalu kita ingin memperbaikinya, mengajarkan, ajarkan dengan cara yang baik, ya. Misalkan kita sampaikan pada bulan lalu, jangan menegur orang di tengah orang banyak. Panggil dia saat kita berduaan, Bapak begini, ya. Tapi kalau ditegur di tengah orang banyak, nalurinya dan naluri manusia itu tidak senang, Pak. Ya, siapapun kalau ditegur di tengah orang banyak, itu dia akan marah. Ya, makanya inilah sebabnya kenapa kita tidak boleh mendemo pemerintah, Pak. Ya, kita tidak boleh mendemo penguasa, karena kejelekan penguasa diumbar di tengah orang banyak, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, fayanbaghi lil muslim wala siyama, wajib, mesti bagi setiap muslim, wala siyama talibul ilm, terutama penuntut ilmu kita, apalagi para ustadz. Apa itu? Mesti apa bagi dia? Terutama bagi penuntut ilmu, dan terutama bagi pengurus masjid. Apa itu? Semangat, ya, dia harus al-hirsu ala dalalati, dia harus semangat dalalati alal khair, menunjuki kebaikan kepada orang banyak, ya. Sebab kalau kita tidak semangat menyebarkan ilmu, maka ada orang yang akan semangat menyebarkan kemaksiatan, ya. Jadi kita ini harus semangat mengajar, kita harus semangat datang ke majelis ilmu. Kalau kita tidak semangat datang ke majelis ilmu, maka ada orang-orang yang akan semangat datang ke tempat maksiat, ya. Jadi kita harus ramaikan, kita harus semangat, kata Syekh Fauzan, ya. Demikian juga kata Syekh bin Baz, ketika orang tidak semangat lagi nashrul ilm, menyebarkan ilmu, maka yang ada adalah orang-orang yang akan menyebarkan kemaksiatan, ya. Maka saya sering nasihati kepada teman-teman, kalau kita bikin statusnya tentang ilmu, kita tulis di Facebook, isinya tentang ilmu. Ngapain status tentang makanan? Ngapain status sedang olahraga? Ngapain status apa? Kecuali kita seorang pedagang yang memang orang bisa membeli dengan kita menginfokan. Tapi kita para ustadz, para penuntut ilmu, semangatlah menyebarkan ilmu. Dan tidak bisa dipungkiri untuk zaman sekarang, ya, wasilah nashril ilm, wasilah terbaik menyebarkan ilmu, media sosial, ya. Saya terus terang, sepekan 2 kali saya nulis, lalu tulisan saya itu saya sebar ke hampir kurang lebih 1000 di nomor kontak saya. Saya sering bilang ke sini, kalau saya ikhlas, saya dapat pahala kurang lebih 2000 setiap pekan dari menyebarkan ilmu melalui tulisan, ya. Belum lagi mudah-mudahan kita ikhlas ceramah dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita tidak semangat menyebarkan ilmu, maka akan lahir orang-orang yang akan semangat menyebarkan hal yang tidak benar. Kalau kita tidak semangat menyebarkan sunnah, akan ada orang-orang yang semangat menyebarkan bid'ah, ya. Subhanallah, ya. Ini atas izin Allah SWT. Ini atas izin Allah. Saya, Pak, pertama kali masuk ke masjid ini, Pak Haji, ya,
Ini yang datang berapa orang, Pak? Saya masih ingat, Pak. Tapi sekarang, Masya Allah, yang datang banyak. Mudah-mudahan pahalanya ketua masjid kita mengalir. Ya, saya masih ingat, Pak Jarot ya. Yang datang berapa orang, Pak? Mungkin ada 15 atau 10. Ya, tapi saya sampaikan jangan patah semangat, harus semangat. Saya pernah juga, Pak ya, di daerah Kemanggisan, komplek DPR. Itu yang datang 7 orang. Ya. Yang datang hampir 3 tahun. Ya. Hampir 3, yang datang 10 naik 15 sampai kepada yang datang itu hampir 200 orang. Ya. Kalau kita yang ngajar ini enggak semangat, aduh yang datang cuma 7 orang. Yang datang hanya 8 orang. Enggak semangat. Yang 8 orang pergi, yang orang yang enggak pernah datang enggak bakal datang. Ya. Ini nasihat terutama kita yang sudah datang ngaji, ya, niatkan untuk menyebarkan ilmu. Mau kemana? Datang ke majelis ilmu. Kita datang 1 orang, besok datang ada 2 orang kita ikut ke kita. Ada lagi ikut kita. Pahalanya mengalir. Dia tadinya tidak datang, jadi datang karena ikut kita. Kita kebagian pahala. Semangatlah kata Syekh Wabul Zona, ya, untuk menyebarkan ilmu, terutama para ustadz, para penuntut ilmu. Ya. Wa da'watun nasi ila ma yanfa'hum, semangatlah menyebarkan hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Ya. Semangat. Seperti tadi saya sampaikan, rumah Quran, LTQ, apalagi pesantren, ya. Atau ya, bisnis yang niatnya untuk agama Allah. Ya. Niatnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akan dirasakan manfaatnya ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Akan terasa manfaatnya oleh orang banyak, baik di dunia apalagi nanti di hari akhir. Ya. Apalagi di dunia terlebih nanti di hari akhir. Manfaat dunia yang saya dapatkan, saya kenal banyak orang. Ya. Dengan saya mengajar, saya kenal banyak orang. Kalau saya hanya di rumah, paling saya sama istri, sama anak 1. Ya. Tapi kalau saya ngajar, ketemu orang banyak. Para ustadz itu, Pak ya, ketika di rumah, itu macam-macam keluhan. Ya. Tapi ketika berangkat ngajar, semangat. Ya. Hilang sakitnya. Sampai rumah, mulai sakit lagi. Ya. Kita harus begitu. Harus semangat. Ya. Menebarkan apa-apa yang bermanfaat untuk orang banyak, yang mereka bisa rasakan di dunia, terlebih nanti di hari akhir, ya, terlebih dalam urusan agama. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, jangan meremehkan. Alla yuhaqqira, jangan meremehkan, jangan merendahkan persoalan ini. Ya. Sekedar bikin status, Pak. Sekedar bikin status ilmu, ya, status jadwal kajian. Jangan remehkan. Ya, subhanallah. Ya, dan istiqomahlah kata Syekh. Istiqomahlah. Jangan semangat di awal. Ya. Jangan semangat di awal. Harus semangat, ya. Ikhwani wa akhwati, tetapi kata pengarang kitab, bal yurshidun nasa biqadri ma indakum minal ilm. Ya. Kalau kita ngajar, kalau kita membimbing orang, bimbinglah orang sesuai juga dengan kemampuannya, ya. Dan ingat, jangan buru-buru melihat hasil. Ini penting. Jangan buru-buru melihat hasil dalam perjuangan. Jangan buru-buru melihat hasil dalam mengajar. Ya. Karena apa? Wat taufiq biyadillahi ta'ala. Perubahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perubahan ada di tangan Allah. Bisa jadi perubahan seseorang tidak kita lihat waktu kita hidup. Mungkin perubahannya akan ada setelah kita meninggal. Kita semangat mendakwahkan sunnah, semangat mendakwahkan tauhid paling tidak di sekitar Kemayoran, mungkin tidak kita lihat secara langsung hasilnya. Bisa jadi kita meninggal baru kelihatan hasilnya oleh anak cucu kita. Ya. Jangan buru-buru melihat hasil dalam perjuangan. Ya. Karena kita berdakwah saja itu sudah berhasil, Pak.
Ya. Ada nabi, Pak, pengikutnya nggak ada. Lalu dikatakan dia gagal, nggak ada dakwah yang gagal, tidak ada ngajar yang gagal. Kalau dia sudah ngajar itu sudah keberhasilan. Meskipun muridnya satu, ya, muridnya satu, itu sudah keberhasilan. Meskipun tidak ada murid, ya, tidak ada yang datang, dia sendiri sudah datang, itu saja sudah keberhasilan. Ya. Maka kata guru kami, kalau kalian seorang pengajar, apapun keadaannya, tetap harus datang. Jangan sampai, ini nasihat waktu kami dibekali ke pedalaman, jangan sampai kalian ditunggu oleh jamaah. Biar kalian yang nunggu jamaah, ya. Jadi jangan buru-buru melihat hasil dalam mengajar, dalam perjuangan, karena perubahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ngajar, kita sudah berhasil dapat pahala kalau ikhlas, ya. Nah, ikhwani yang Allah muliakan, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya, ya, hadis 1476. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminta kepada kalian, ya, karena Allah, kasihlah dia. Barang siapa meminta izin kepada kalian, izinkanlah dia. Barang siapa man sa'alakum billah, barang siapa yang meminta, ya, bisa juga diartikan bertanya karena Allah, fa'atuhu, kasih dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa datang kepada kalian menceritakan kekurangannya, menceritakan, ya, persoalan kehidupannya yang terbatas, ya, kalau kau punya kemampuan, ya, berilah kepadanya, ya, apa-apa yang kurang dalam diri mereka cukupi, ya. Fa illam tajidu, jika kamu tidak bisa membantunya, ya, dia udah minta, kamu nggak punya, dia sudah menceritakan kekurangan-kekurangannya, ya, kamu juga nggak punya, bisa jadi kamu lebih tidak cukup daripada orang yang datang. Apa yang harus kamu lakukan? Fad'ulah, doakanlah dia, ya, doakanlah dia. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, hadis ini juga sama, singkat, ya, tetapi maknanya luar biasa. Beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil, di antaranya kata Syekh, al-hadithu dalilun ala anna man ista'adha billahi ta'ala min syakhsin bi an qala lah a'udzu billahi minka wajabat i'azatihi wa daf'i syarri anhu. Aduh, saya ini sedang ada masalah, ya, saya sedang terancam, katanya, kamu boleh enggak menolong saya, ya. Maka engkau, ya, mesti menolong dia. Bagaimana orang ini terhindar dari mara bahaya, ya, engkau menolong dia. Daf'i syarr, ya, angkat keburukan yang sedang terjadi pada orang itu, ya, angkat keburukan, angkat problem jika engkau mampu mengerjakannya. Li'annahu yatlubun najata wal himayah, karena orang ini dia tidak akan datang kepadamu kecuali karena dia tahu bahwa engkau bisa menolong dia. Untuk apa? Yatlubun najata, ya, li'annahu yatlubun najata wal himayah, dia sedang meminta perlindungan kepadamu, ya, sedang meminta perlindungan kepadamu. Dan ini tidak masalah, termasuk at-tawassul, termasuk, ya, tawassul yang diperbolehkan, ya. Ya, saya ini sedang dalam problem hidup, saya sedang begini, ya. Ini gimana solusinya? Gimana? Apa kamu bisa membantu saya, ya? Apa kamu bisa, ya? Ini bertawassul kepada orang yang masih hidup, dan itu diperbolehkan, ya.
Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita dalilun ala anna man sa'ala billahi ta'ala fa innahu yu'ti wa la yurid. Ya. Siapa orang yang meminta sesuatu kepadamu, ya, apalagi sampai membawa nama Allah, sampai membawa nama Allah, ya, kasih hadiah. Ya, misalkan engkau punya uang zakat, ya, yas'alu minaz zakat, dia minta, ya tahu kita orang kaya, ya, kasih uang zakat, ya, kepadanya. Atau bukan uang zakat, kasihlah dia sedekah. Au yas'alu i'anata maliyah wal mas'ul qadirun, dia meminta berupa maliyah, berupa materi kepada kita, ya. Apa-apa yang bisa mampu kita kasih, ya. Jangan sampai dihina orang yang minta kepada kita. Di dalam Islam, Pak, ya, meminta itu tidak boleh. Tercela meminta-minta, kecuali darurat. Tapi kalau kita didatengin orang meminta, tidak memberi juga tercela, selama kita bisa, ya. Dan jangan bosan. Kok kamu lagi yang minta, ya? Kok kamu lagi? Ya, nggak boleh begitu, Pak. Ya, kamu minta, walaupun itu sifat manusia. Makanya ada konsep, jangan sering-sering minta ke manusia. Jangan sering-sering, karena ini terkenal orang baik, terkenal orang dermawan. Pokoknya kalau minta kepada dia pasti dikasih. Itu tidak boleh, ya. Jadi ada teori meminta kepada orang itu. Yang pertama, jangan meminta di hadapan orang banyak. Ya, jangan sekali-kali kita meminta sesuatu di hadapan orang banyak. Kenapa? Bisa jadi dia ngasih karena tidak enak kepada orang lain. Dia ngasih karena dia terkenal dermawan. Masa saya nggak ngasih, apa kata-kata orang nanti? Ya, itu jangan sekali-kali. Yang kedua, kata ulama, jangan meminta kepada orang yang sedang bahagia. Jangan meminta sesuatu yang sifatnya materi kepada orang yang sedang bahagia, dapat nikmat banyak, dapat rezeki banyak, diminta, akhirnya dia kasih juga banyak karena sedang bahagia, ya. Ternyata beberapa waktu sesudah itu dia baru nyadar, kok banyak sekali saya kasih kepada dia. Biasa orang kalau sedang bahagia begitu, Pak, ya, sedang bahagia begitu. Makanya jangan sekali-kali minta, karena bisa jadi dia ngasih tanpa sadar, ya. Jadi kecuali kepada Allah. Kepada Allah itu kapan saja. Bahkan Allah marah kalau kita tidak minta. Ya. Kalau kepada manusia, sebaik apapun manusia, Pak, sedermawan apapun manusia, ya, ada sisi bosan. Ya, orang jangan sering-sering meminta. Dalam agama itu tidak boleh, tapi memberi juga itu tidak boleh selama kita mampu, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah, Pak, ya, tidak pernah berkata tidak kepada orang yang meminta kepada beliau. Setiap orang yang meminta kepada beliau pasti dikasih. Di dalam satu riwayat, ada orang Ansar datang kepada Nabi. Saya minta, dikasih. Kasih. Ya, minta lagi, dikasih. Dibantah, dikasih. Sampai minta yang terakhir, Rasulullah menasihati, ya, barang siapa yang menjaga diri, Allah akan menjaga dirinya. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Ya. Setelah habis dari Nabi, baru beliau nasihati. Artinya orang ini udah dikasih sampai 3 kali, tetap tidak cukup. Artinya dinasihatin, udah merasa cukup saja. Karena di dalam yang ada pada diri saya juga sudah habis. Itulah Nabi, Pak. Akhlak Nabi luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang, kapan kita makan, kapan saya neraktir saya? Selama kita mampu, mesti ditraktir orang. Tapi minta ditraktir itu nggak baik. Berangkat umroh, haji, jangan lupa oleh-oleh. Itu nggak baik. Ya. Tapi kalau dia sudah minta, selama kita mampu, kita kasih. Makanya kalau ada teman berangkat haji, ada teman berangkat umroh,
jangan biasakan, jangan lupa oleh-olehnya, nggak baik. Ya, itu rendahan, Pak. Itu rendah. Ya, kalau jangan lupa doakan, bagus, boleh, nggak apa-apa. Ya, tetapi kita yang ditinggal harus juga mendoakannya. Jadi saudara yang Allah muliakan, ini satu hikmah, satu pelajaran yang luar biasa. Ya, karena pada prinsipnya Pak ya, orang yang ngasih itu lebih bahagia daripada yang dikasih. Ya, contoh, sama-sama anggap saja 1 juta. Ngasih 1 juta dengan nerima 1 juta, jauh lebih bahagia orang yang ngasih. Ya. Jauh lebih bahagia orang yang ngasih. Ya. Makanya ada konsepnya. Kalau ngasih orang itu ada konsepnya. Apa? Jangan permalukan. Jangan bikin malu orang yang menerima pemberian kita. Ya. Dan jangan sakiti. Jangan sakitin orang yang menerima bantuan kita. Jangan sakiti. Ini Pak kadang-kadang ya, kadang-kadang ngumpulin anak yatim. Mohon maaf nih, pengurus masjid semua ngumpulin anak yatim, dikasih santunan anak yatim. Dikasih 100.000, tapi di fotonya disebar kemana-mana, itu memalukan. Ya, diundang apa orang-orang jompo, dikasih suruh maju, ya, kasih 100.000, lalu fotonya disebar di media sosial, itu menyakitin. Demi Allah, mereka datang ke tempat kita itu karena terpaksa saja, karena tidak ada lagi yang dia makan kecuali harus datang ke tempat kita. Ya, makanya kalau kita selaku pelaku ya yayasan atau lembaga, ketika kita membantu orang dari hasil, apalagi dari hasil uang kita sendiri, mestinya jangan disebar kemana-mana kecuali ada kaitannya dengan pertanggungjawaban, lalu kita sebar, dan mestinya muka orang yang dikasih itu kita belur. Ya, Allah katakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak pahala sedekahmu dengan dua, dengan mengungkit dan menyakiti perasaan orang yang engkau kasih. Ya, jangan, muliakan. Ya, makanya ketika kita memberi kepada orang, sebenarnya yang butuh pemberian kita itu bukan dia Pak, kita yang butuh. Kita ngasih kepada orang karena kita yang butuh. Apa kebutuhan kita? Kita butuh nanti agar ditolong oleh Allah di hari akhir. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kecuali ya, min dzalika man law sa'ala itsman, dia meminta sesuatu yang ada kaitan dengan maksiat. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Atau karena ingin selera hidup. Contoh Pak ya, contoh. Ya. Ada uang rokok enggak? Ya, ada uang rokok. Sebaiknya jangan ngasih. Ya. Karena apalagi kalau ikut fatwa ulama banyak yang mengharamkan rokok. Ya, apalagi sengaja. Ini uang rokok jangan. Ya. Ini buat beli es, ini buat makan di jalan. Ya. Ini uang rokok. Mana uang rokoknya? Jangan. Ya. Itu tidak baik. Karena rokok sama sekali tidak ada pahalanya. Bahkan dia mengandung maksiat kepada Allah. Jadi kalau ada orang meminta sesuatu kaitannya dengan dosa, ya, maka jangan sekali-kali dikasih. Kanuqudin yashtari biha muharraman, ya, dia minta uang yang dia akan gunakan membeli sesuatu yang diharamkan, min khamrin au ghairih, khamr atau yang lain, ya, minta uang untuk rokok, minta uang, minta sumbangan untuk acara-acara bid'ah, jangan, tidak boleh, ya. Minta sumbangan untuk acara-acara yang itu ada nilai kesyirikan, tidak boleh kita kasih, ya. Acara-acara yang menyelisih sunnah, maka tidak boleh kita kasih, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, sudah azan Pak, sudah azan, ya. Ya, mungkin gimana Pak Jarod? Lanjut apa cukup? Ada pertanyaan?
Mungkin ada pertanyaan, satu dua pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Jadi saya nasihatkan jangan biasakan ada istilah uang rokok, harus ditinggalkan. Ya, mana buat beli rokok jangan. Ya, itu harus ditinggalkan. Contoh lagi Pak ya, contoh. Ya, kalau kita datang ke bengkel motor, bengkel mobil, ya, lalu yang benerin mobil kita, ya, minta atau tidak minta itu tidak boleh kita kasih Pak. Ya, dia ngerjain motor kita, dia ngerjain apa? Mobil kita, dia minta juga tidak minta, tidak boleh kita kasih. Karena apa? Karena dia sudah dapat gaji dari pekerjaannya. Ya, datang ke rumah sakit, ya, lalu kita dirawat oleh siapa ini? Oleh perawat. Dia sudah dapat gaji, ya, lalu kita kasih. Ya, termasuk hadiah untuk guru, kenaikan kelas, ya, kenaikan kelas itu tidak boleh dikasih pada guru, ya, melainkan dikumpulkan dulu ke kepala sekolah atau dikumpulkan ke kantor, barulah kantor yang bagi-bagi ke guru. Sebab kalau kita langsung ngasih ke guru, ya, bisa-bisa anak kita yang menjadi prioritas, anak kita diperhatikan khusus. Apalagi kalau ngasihnya banyak, maka anak orang lain akan dicuekin, ya, akan dicuekin. Makanya jangan membiasakan memberi hadiah saat kenaikan kelas, kecuali dititipkan ke kepala sekolah, dititipkan ke sekolah. Nah, sekolahlah yang apalagi amplop, ngasih amplop, ya, ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 50.000, ya, dikasih tulis namanya ibunya si ini. Oh, anak kita akan diperhatikan, ya, akan diperhatikan, dan itu ada unsur suap di dalamnya, ya. Jadi kita jangan sampai terkesan dermawan, tetapi cara dermawannya tidak benar, ya. Nah, termasuk memberi kepada pengemis yang main alat musik, ya, itu kan pengemis juga namanya, tapi dengan cara mengamen. Jangan sekali-kali ngasih, ya, kepada pengamen, kecuali darurat kita nasihatin, ya. Tapi kalau kita ngasih karena nyanyinya bagus, ya, nyanyinya mengenang masa lalu, dikasih besar, itu tidak boleh, ya. Dan sekarang pengamen modern Pak, ya. Saya pernah mau ceramah di Bekasi, cara ngamennya hebat, yang disetel ceramah Ustadz Khalid Basalamah Pak, ya, benar tuh, ceramah Ustadz Khalid Basalamah disetel dari Jakarta ke Bekasi, ya, ceramah Ustadz Khalid Basalamah, lalu habis itu dia minta uang, ya. Ini hebat juga cara ngamennya dalam hati saya, ya. Jadi kita harus hati-hati, ya. Tapi selama itu baik, tidak ada unsur mengemis, tidak ada unsur ngamen, ya, semestinya kita kasih. Saya kira cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan mendatang. Jadi ada beberapa pelajaran-pelajaran yang sangat penting, terutama bagi saya. Semangatlah kita dalam menyebarkan kebaikan, terutama menyebarkan ilmu, dan jangan suka meminta-minta kepada orang. Tapi kalau ada orang meminta kepada kita, selama kita mampu harus kita bantu, kecuali yang erat kaitannya dengan kemaksiatan, ya. Saya kira cukup. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.